Halo semuanya, jumpa lagi di Sudut Pandang edisi kesekian. Kali ini di suatu akhir pekan yang cerah, gue bakal ngobrol lagi bareng Rega Yunda, seorang seniman asal Bandung yang itu udah nyumbangin banyak karya-karyanya buat band-band lokal. Terus dia juga salah satu pendiri dari Zin yang cukup terkenal ya, ada namanya Zin Sobat Indie. Terus dia adalah salah satu pencetus emo night pertama di Jakarta ya. Dia salah satu yang paling OG lah. Halo Rega. Halo semua sobat Eh, sobat Sun Eater. Karya-karya yang berhubungan sama musik karena kita tahu kalau musik itu mempunyai saudara kandung yang bisa disebut visual ya, karena tidak bisa dipisahkan mereka berdua itu. Di sini sudah ada Rega. Apa kabar Rega? Gue panggil lo Rega apa Min aja ya. Kalau orang nggak tahu Boleh kalau boleh dipanggil Min Min. boleh. Jadi Rega ini merupakan Minrek. admin dari banyak banyak lah, pokoknya dia jadi admin, jadi dia di sehari-hari bisa dipanggil Sosial Minrek. media. Ya megang Betul, betul. sosial media apa ya, banyak lah. Jadi lagi, Banyak. Awalnya dari sobat indie. nah dari Sobat Indie, terus sekarang megang admin apa lagi, Min? Admin kantor dan Kantor, admin apa lagi ya? Dulu sih adminin gue juga sih. ya kan? Lagi sibuk apa nih, Min? Gitu. Sibuk pameran. Nanti malam ada pameran, bukan pameran di Galeri Semarang. Terus insya Allah akhir tahun ada pameran juga di Jakarta. Oh, lu, Sama ada tapi beberapa lu proyekan yang masih rahasia. pameran lu berarti ini jarak jauh semua ya? Karena lu nggak mungkin hadir ke pembukaannya gitu. Kalau yang Jakarta sih katanya diharapkan hadir, cuma Hmm. kayaknya nggak sikon juga. Oh, berarti ya selama masih bisa dilihat situasinya ya, masih pandemi gini juga, berarti aktif Tuh. berkarya aja nih ya, Min ya? Berkarya, proyekan, sama paling kerja. Kerjanya juga nggak full time kan, jadi bisa ada waktu buat menggambar. Mantap. Mungkin kita bisa langsung mulai kali ya, Mantap. Min ya? Share. Boleh-boleh Ini udah kita gue buka share. share kok. Heeh. Nama saya Rega Yundia Putri, jika tidak ada yang tahu. Mungkin tidak ada yang tahu sebelumnya. Kalau penasaran apa sih namanya Rega? Rega tuh dari nama orang tua saya, Remi dan Galuh gitu. Jadi seringkali dipanggil Mas karena nama ini. Cuma nama panjangnya saya Rega Ayundia. Yang sering typo sih biasa Ayunda atau kayak Ramadia atau siapa itu. Nah ini saya terus biasanya kalau ada yang mengenal saya itu mungkin kalau nggak dari, jadi biasanya ada dua tuh, biasanya kalau dari Instagram tahu saya dari karya saya, cuma kalau yang dari Twitter tahunya tuh saya itu admin, kita punya nama Zin itu Sobat Indie, jadi awalnya kita punya, saya sama teman saya namanya Echan punya Zin namanya Sobat Indie, yang kemudian seiring berjalannya waktu kita jadi suka ngadain acara termasuk Imunite ini. Dulu tuh Imunite Jakarta di Mondo pertama kali tahun berapa gitu. 2000 17 sampai sebelumnya itu deh kayaknya. Kayaknya 2016 2017 ya. iya pas zaman masih Mondo Mm-mm. pas itu Sempat di gitu. Ben Hill juga bukan nih? Ada acara kan? Pertama kayaknya. Pokoknya habis itu yang di hotel di Kemang gitu. Oh iya ya. Begitu. Jadi ini adalah dua kehidupan saya, seniman dan apa ya? Bukan band-bandan, seni dan karaoke. Pegiat skena ya. Nah, aja penggiat penikmat lintas skena. Nah, anyway, karena saya berkecimpung di keduanya, Hmm. seringkali saya menerima proyekan yang berselisihan di antara keduanya. Hmm. Gitu. Seperti art musik. Oke, mari kita lihat beberapa artwork-nya. Nah, jadi ini aku susunnya berdasarkan timeline aja ya. Pas pertama Hmm. kali itu kayaknya diajakin artwork itu sama Mas Walk the Rock Rock the Rock buat ya. indie art wedding. Buat si nikahannya si Kolil sama Irna. Hmm. Jadi pas itu tuh baru apa namanya? Baru ntar full screen dulu. Nah, jadi pas itu tuh baru kayaknya baru awal
nggak, kayak Yes No Wave masih belum sebesar sekarang. Terus kan dia sistemnya kayak dibagikan secara gratis gitu kan, Download. digital gitu. Ya. Terus dia kayak ngubungin aku. Nah, itu juga random sih. Jadi dulu ada teman kita namanya Tampan Destawan, sekarang udah ganti nama jadi Rukina Rukina Raya. Raya. Ya. Anyway, si Desta ini dulu punya sempat kayak bikin zine art gitu. Terus dia sempat masukin karyaku ke dalamnya. Nah, dilihat sama pacarnya Mas Wok gitu. Terus pas itu Mas Wok tuh lagi nyari siapa ya yang bisa, yang gambarnya bagus buat ini. Pas itu tuh ini awalnya buat band Noise Surabaya. Si band Noise Surabaya ini, aduh aku lupa namanya siapa. Cuma dia lagu-lagunya tuh judulnya kayak tanda baca semua gitu, kayak tanda seru, tanda tanya, titik Ya. gitu. Terus Eksperimental udah gitu ya. dipersiapin, materialnya udah ada, salah satu personilnya masuk penjara. Ya udah deh, ya udah deh akhirnya dimasukin. Oh, buat ini aja deh yang di art wedding gitu. Ternyata cocok Oh gitu. gitu. Berarti Tapi itu sih dari aku udah, Formex ya? Formex nggak sih namanya? Apa sih? oh iya benar-benar For Magazine, For Magazine. Hmm. Iya dari For Magazine. Nah dari situ, tapi saya sih nggak pernah ketemu si Kolil dan Irmanya gitu. Sempat ada wacana katanya mau diterbitin. Soalnya kan ini aslinya kalau nggak salah kayak jadi souvenir Merchandise nikahan nikah ya. mereka gitu kan. Ah. Gitu, cuma nggak ada keberlangsungan. Nah ini tuh sebenarnya aslinya karya. Jadi dulu tuh saya tuh kalau misalnya gambar kayak susah di kertas yang polos gitu, mesti ada kayak kalau nggak garisnya, kotak-kotaknya gitu. Jadi dulu tuh sering banget gambarnya di notebook kayak gitu. Nah ini tuh tadinya buat pameran. Pameran kan biasanya kan dulu pas kuliah seni rupa suka ada tugas pameran, buat bukan tugas pameran, tugas bikin pameran kayak gitu. Nah si karya ini tadi buat si pameran tugas kuliah ini. Terus akhirnya dipilih lah sama si Masuk kayak gini. Gitu deh. Oh Ini jadi 2009. ini karya yang sebenarnya udah lo punya gitu ya? Stok gitu ya Iya, hitungannya? jadi kayak apa namanya? Lupa sih pas itu tuh kayak dia nanya ada stok, ada karya yang available apa gimana. Pokoknya akhirnya gue propose yang ini gitu. Padahal ini tugas kuliah. Tugas kuliah. Oh, keren juga ya. Jadi kayak ya lo selain dapat nilai, ternyata bisa jadi kerjaan juga. Betul. Cuma kayak nilai kuliahnya tidak seberarti dibanding nilai pengalaman bekerja Keren. sama dengan Yes No Wave ini gitu. Nilai kehidupan lebih penting bro daripada nilai kuliah. Gitu. Nah berikutnya, nah ini Layung Saraswati Berkarat. Kok bisa tiba-tiba, ini zaman Risa Sarwasi belum punya YouTube channel bahkan. Iya. Belum Jadi tahu dia sih. baru banget, iya belum. Tapi dia udah memperkenalkan sobat-sobat goibnya Iya, itu Peter di dan album ini. kawan-kawan. Iya. Iya, jadi ini pas awal banget dia baru mau solo gitu. Terus, nah pas itu tuh saya kerjanya di Lubel, jadi ilustratornya Monik. Dulu kan Lubel punya distro tuh clothing line namanya Monik Ya. gitu. Nah terus ya udah akhirnya pas itu saya apply. Nah itu udah cerita juga tuh kenapa saya memutuskan buat apply, karena dulu saya ngefans banget sama Icrut, basisnya Bos Artois yang kerja di Iya. sana. Oh, jadi Gitu. karena ngefans jadi mulai masuk tuh ke skena musik Ya, akhirnya ya. karena ngefans jadi ngefans banget sama Monik, terus akhirnya apply lah ke Monik, ternyata diterima. Terus dari sanalah kenal sama Mas Om Marin, terus anak-anak Fast Forward kayak gitu. Terus pas banget sih Saraswati pengen bikin acara, kayaknya mau launching, terus Lubel nawarin bikin acara gitu. Ini Terus EP ya, sih sebelum Peter ya? kayaknya iya deh sebelum, aku lupa sih, cuma kalau ini formatnya lebih ke merchandise gitu sih yang dijualinnya Oh, ya. gitu. Terus oh ya EP yang ini, Story of Peter, EP. Terus dia pas itu cuma minta artwork aja, cuma nggak spesifik sih, kayak harus merepresentasikan ngerespon si lagunya ini. Cuma akhirnya saya bikin 4 artwork ini. Ada satu lagi tapi file hilang kayak gitu. Nah ini baru banget punya Wacom, jadi kayak wah digital art menyenangkan gitu. Jadi Ini 2010. evolusinya ya, evolusi karya lo ya, Kenapa? masih figuratif gitu ya di zaman ini. Masih figuratif. Terus ini masih kuliah juga pas itu, jadi emang kayak nyambi-nyambi aja.
Ya pas emang kerja sambil kuliah gitu. Mhm. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak gimana sih caranya biar diajakin apa collab sama band gimana ya? Emang tiba-tiba ada aja gitu jalannya, either kayak dari tempat kerja atau kayak maksudnya kayak pas dulu Walk the Rock juga kan random gitu karena dulu kayaknya emang kuncinya harus harus apa ya, sering nge-share artwork di ruang publik itu. Dulu kan gue sering banget tuh nge-share di blog gitu, terus akhirnya tanpa Nestawan tertarik terus masukin ke Fur, ternyata karena Fur masuk jadi ngelirik kayak gitu, jadi Ya, ya. berliku-liku tapi jalannya ada aja gitu. Bener Gitu nih proaktif ya. 2010. Kenapa? Berarti Proaktif, emang harus iya proaktif. betul-betul. Nah terus habis gitu, nah terus tahun 2011 ini itu mulai sering main sama anak-anak noise dan eksperimentasi ya. Jadi pokoknya dulu terus jadi 2019 ya? pokoknya 2011 ya? Zaman-zaman 2011 pasca Aisma. Aisma Ichima. Yoi. Siap. Jadi pas dulu itu apa namanya 2011-an sempat ada temen minta tolong gitu buat, jadi kan dulu pas SMA kan gue marching band kan, terus habis gitu um, pas itu tuh gue megang alatnya namanya melofon, tapi gue uh, bisa juga main, jadi melofon tuh kayak alat tiup tapi di bawah trombon cuma di atas trompet gitu, jadi kan kayak ada line-nya gitu kan, ada yang tinggi, tengah, sama yang rendah banget. Nah gue yang di tengahnya namanya melofon. Terus karena gue apa namanya, karena gue bisa main melofon ini random gitu, temen gue ngajakin lu bisa nggak main trompet, gue lagi ada proyek noise gitu. Udah terus akhirnya gue iya, terus gue ikutan gitu kan. Terus kayak sebenarnya dia kayak apa ya, kayak hijau kaidan gitu, maksudnya kayak dia si temen gue main efek pedal gitar gitu, terus gue kayak main trompet, terus ada yang main bass sama drum juga gitu. Cuma si teman gue ini si Riar yang ngajak gue bantuin Mati Gaba Jasus, akhirnya mengenalkan gue sama sobat-sobat noise dan eksperimental yang lain lah gitu. Terutama sama teman kita Aditya Utama gitu kan, maksudnya kayak si garda depan grindcore, gak grindcore, garda depan noise. Yang walaupun tidak menang IMA 2012, tapi kita semua tahu siapa pemenang sesungguhnya. Mungkin sekarang sukses di video dan pizza. Iya, emang biasanya yang kalah tuh lebih sukses kalau Adit, jangan sedih. Ya terus akhirnya dikenalin, terus ini mulai nggak sering sih kayak dimintain tolong buat, karena di scene Bandung itu sempit, nah itu terus sama Riar juga dikenalin sama ada teman dia yang bantuin Anna Mary itu kayak band indie pop Bandung, terus dimintain buat bikin apa tote bag-nya, terus si Adit minta tolong bikin poster acaranya yang kayak gitu. Oh iya. Padahal Bandung terus ini juga sih macam-macam ya isinya. Cuman iya sih macam-macam, cuma nggak tahu ya mungkin ya? Kenapa? Maksudnya walaupun maksudnya aliran apa semua kenal gitu ya, yang indie pop, noise itu sebenarnya lumayan jauh tuh, ya kan sebenarnya. Iya pasti eventually kayak saling kenal juga sih, walaupun misalnya lo nggak kenal pasti kayak ternyata ada mutual lo yang kenal temennya dia yang kayak gitu. Gitu terus si Adit juga dulu kan punya band namanya Di Prefer tuh, gue bantuin bikin. Pokoknya tuh pas zaman itu tuh lagi sering-seringnya kayak ngasih artwork gratis gitu ke teman-teman. Jadi ini gue kayak paling dibayar pakai kayak ditraktir apa-apa gitu. Terus paling banyak dulu tuh paling langganan yang si Adit ini Individual Distortion, terus band yang satu lagi Di Prefer, sama ada dulu namanya Sawi, gue juga suka ngasih artwork gratis kayak gitu. Ya. Sawi Lio ya. Saulia ya, dia sekarang kayaknya dikenal di Future Collective. Dari si Saraswati itu, dari Om Marin, akhirnya kayaknya kenal sama Mas Riko, terus si Mas Riko ini nawarin buat band barunya namanya The Triangle. Ini dulu dia single-nya dia. The Triangle tuh kayak super group, bisa dibilang super group ya. Pokoknya ada si personelnya Vincent Vega ya. Moka. Nah dari sini terus lanjut diajak buat ngisi albumnya gitu. Jadi nah kalau ini kayak spesifik, jadi
tiap lagu minta di apa namanya? Direspon Diilustrasiin. ada artworknya. Terus tapi dia udah ada desainernya sendiri. Jadi sama dia kayak sama desainernya di apa? Di kolasein lagi lah di ininya. Tapi ini cover terpisah kan berarti artwork terpisah ya? Cover ya, jadi cover dia dari cover. Jadi beda gitu, nggak kan awalnya gue pikir kayak satu lagu terus ada kayak satu ilustrasinya, ternyata nggak kayak dikolasein gitu semuanya. Ini lagu-lagu sedih favorit gue 2011. Anjay. Di mana? 2011. Iya 2011 ya nih tulisnya. Iya, betul. Ini juga pas zaman gue masih kuliah. Gue baru masuk Nah, kuliah. ini alhamdulillah. Wow, gitu bedanya lumayan. Terus ini alhamdulillah lumayan kayak dapat dinominasiin di AMI Anugerah Musik Indonesia gitu buat best album Cover ya. artwork. Iya. Kayaknya gue Gitu. pertama aware justru dari sini baru teras ke belakang deh. Oh, dari The Triangle. Tapi sebelumnya udah pernah lihat. Apa ya? Dulu bukan lu ada Tumblr gitu ya, Min ya? Apa Di Blogspot dulu. Apa Blogspot ya? Iya Blogspot ya, bener. DeviantArt ada sih, tapi saya paling rajin tuh di Blogspot. Ya, gue Dulu- pernah buka dulu- Blogspot loh dulu. Dulu Blogspot gue tuh kayak beneran apa? Kayak Instagramnya gue sekarang gitu. Kayak kalau ada blog baru gue ngepost gitu. Terus dulu kayak dari blog ini juga sih gue kenal kayak seniman-seniman ilustrator kayak Diela, terus si Resatio, terus macam-macam sih, banyak kenalnya tuh awalnya dari blog. Ya. Gitu. Ini 2011, terus nah ini lanjut kayaknya tuh dari sini tuh sempat bukan vakum tapi apa ya? Jadi kan gue lulus terus gue kerja, terus pindah ke Jakarta dari Bandung. Nah terus habis gitu baru mulai gambar lagi, nggak gambar sih, kayak ditawarin buat band lagi itu pas 2014 itu tuh sih. Nah ini pertama kali gue kenal si Rizkan tuh, nih Rizkan yang di logonya tuh itu foto wisuda dia yang di logonya tuh Rizkan. Jadi kalau kalian di Zoom tuh ntar pasti si orang ini pasti sering lihat kok di Rossi lagi, Ya, Rossi. kayaknya terakhir-terakhir kayak lagi jarang kelihatan soalnya kayaknya dia ini lagi sibuk kerja. Rizka Record yang sampai sekarang juga masih sering kok nge-tweet ini masih sering apa nge-publish nge-release album popang gitu. Ya. Cuma kalau ini band shoegaze mellow gitu. Terus materi lama sih, cuma mau dia produksi ulang gitu jadi kaset gitu. Terus dari sana gimana ceritanya lupa sih, pokoknya akhirnya kenal sama Yudis, terus dia kayak suka sama artwork gue, terus ditawarin nih si Fake mau rilis full album. Sebelumnya mereka juga sempat kayak single juga kalau nggak salah di Yes No Wave juga gitu, si covernya tapi si Toro. Jadi mereka si Yudis sama si labelnya itu minta 2 ilustrator ini, gue sama Toro gitu. Toro covernya tapi dalamnya bookletnya gue gitu. Jadi si Yudis minta gue kayak nge-respon tiap lagunya gitu. Nah ini ada 6. Mirip kayak lebih jelasnya bisa gitu ya konsepnya. Bisa beli, betul. Nah terus kebetulan gue juga cocok sama si Yudis. Maksudnya dia suka gambar gue karena nggak terlalu subtil gitu loh, kayak misalnya kayak liriknya tentang kesakitan gitu, terus gue nggak kayak literally nunjukin kesakitan gitu. Nah dia tuh suka yang kayak gitu, jadi kayak fun sih gitu. Terus albumnya juga bagus kok. Maksudnya kalau walaupun gue nggak temenan, gue bakal ngakuin albumnya bagus kok. Buat sobat-sobat Fugazi sangat recommended. Yang masih suka nunduk-nunduk kalau dengerin lagu. Siapa tuh yang nunduk-nunduk? Ya siapapun yang suka shoegaze nggak sih? Nah ini lanjut lagi. Yang album kedua ya? Ini ya apa? Vinyl. EP,
ini tuh mah stockroom record, jadi si stockroomnya kayak nawarin gitu, mau nggak rilis gitu, terus dirilis jadi 7 inch gitu. Ini gue invert. Pokoknya setelah ketemu si Yudis ini kayak fake lumayan jadi apa ya, klien setia setelah Adit deh gitu. Kalau dulu kan Adit individual terus distortion. kan Adit mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya yang apa yang membutuhkan dia 24 jam di JKT. Boleh ini nyebut merek. Apa? Di bilangan Senayan gitu. Terus akhirnya Kuil, di sini kuil sih. Jadi pas itu jadi salah satu klien langganan. Nah, ini ada fiksi. Sebenarnya ada fiksi udah dari lama juga sih ngobrolnya. Cuma baru di publish 2015. Dia ada desainernya juga, cuma ini ilustrasinya. Terus yang sebelah kanan nih si Mbamba ini dia jadi cover. Si yang sebelah kiri ini jadi covernya. Terus si Mbamba ini kayak ada di dalam CD gitu. Jadi CD. Nah ini Adit berkarya lagi. Sebenarnya berkarya udah dari lama sih. Iya. Filmnya udah dari lama. Cuma si Adit ini karena dia seseorang yang berada di garda depan noise Indonesia gitu. Dia merasa tergugah, gue harus menunjukkan kepada dunia bahwa si noise kita tuh patut diberi atensi gitu. Dia bikinlah dokumenter Bising namanya. Terus dia dokumenter tentang scene musik noise di Indonesia gitu. Terus gue bantuin buat posternya. Selain gue ada juga ada lo juga ya? Ada gue di interview juga. Di interview di depan circle kayak tempat sampah circle kayak gue nggak tahu sih tuh kan siapa gimana tiba-tiba gue ditodong aja ya udah deh begitu. Terus berikutnya ini jadi ini gue udah mulai di Jakarta. Terus pas itu tuh si ekosistem baru buka ya. Gudang Sarina kayak baru buka gitu. Terus lagi banyak acara kan. Terus ada namanya Syarikat Dagang. Jadi mereka kayaknya kok nggak salah kerja sama Aluminium. Terus kerja sama bikin produk kolaborasi gitu. Jadi mereka sering kayak apa namanya? Dan itu ya musisi. Jadi kayak Tindernya seniman sama musisi gitu. Terus gue pas itu dipilih oleh Stars and Rabbit ya. Terima kasih. Ini zaman yang awal ya berarti ya? 2015. Terus kalau mereka outputnya ada 2 gitu, ada pameran, ada merchandise. Makanya jadi lu buat karya ini analog sebenarnya ya? Karya analog, tapi mereka ngeprint lagi. Jadi kayak karyanya gue kasihnya digital, sementara mereka print di kain gitu. Gitu. Ya. Terus jadi kaos. Nah ini juga salah satu sobat saya. Rekah, tumbuh berkembang bersama Rekah. Saya juga mengikuti perjalanan personilnya. Terus mereka pas itu minta tolong ke saya karena emang udah dari lama juga temenan. Terus lagi ngapain ya, lagi nongkrong di Ben Hill terus ditawarin gitu. Terus jadinya bagus banget. Ini bagus banget sih. Cuman gue nggak punya ini. Ya sayang banget. Soalnya sablonnya juga bagus dan sampai sebenarnya pinginnya sih dijadiin patokan buat sablon t-shirt collab kayak gini lagi. Soalnya kayak kan yang si pahanya ini kan gue gambarnya pakai pensil tapi dia dapet gitu di sablonnya, makanya bagus. Gue suka banget sama si sablonnya ini gitu. Terus ini alhamdulillah terjual banyak dan bisa mendanai mereka buat record album baru ya. Alhamdulillah. Nah ini fake seperti biasa langganan 2017. Tapi kayaknya ini, setelah fake ini, kalau yang fake tadi kan dia kayak ada single sama ada ngeluarin merchandise baru. Jadi ini single artwork kayak yang fake tadi berarti. Single artwork di print kertas gitu ya. Iya, jadi biasanya mereka kayak minta artwork tapi buat dijadiin merchandise juga gitu. Terus apa namanya? Kalau yang berikutnya ini
yang si Frau ini yang kanan sama juga nih kayak syarikat dagang juga. Jadi kayak si Frau-nya Lani minta pengen artworknya Rega dong gitu. Lani juga Keren dulu banget. berteman juga gitu sebelum dia Ini main nggak berarti musik. dari Jadi dari Yes No Wave lagi ya? Berarti iya nggak sih circle-nya? Balani. uh, Lani ya dari Yes No Wave. Terus tapi dulu banget itu kita sempat kenalan di DeviantArt dan dia itu dulu Oh, gambar-gambar juga, terus dia dia kayak apa ya? Dia lucu banget sih dulu. Jadi dia bilang dia suka banget sama gambar gua. Terus dia sampai bikinin ini apa tas. Jadi dia ngeprint gambar gua. Terus dia bikin tas dari printan gua itu dijahit di dalam PVC gitu. Jadi tas ransel gitu. lucu banget. Berarti itu kayak fan art gitu ya? Dia bikin produk kayak fan art dari Keren banget karya lah, gue gitu. idolain sama Mbak. Tapi itu dulu banget sebelum pas dia masih SMA kalau nggak salah. Terus ketemu lagi pas dia manggung di Bandung Starlight Carousel di ya? di Bumi Sangkurang kan. Terus dia kan awalnya kan dia kalau nggak salah sempat bikin proyek sama orang lain gitu. Terus habis itu akhirnya dia sendirian terus bareng masuk. Ya udah akhirnya follow-followan. Terus pas ada syarikat dagang ini tiba-tiba si organisernya bilang iya si Ilani pengennya artworknya lo nih gak. Oh ini berarti syarikat dagang Lama. yang berarti ada Stars and Rabbit, ada Frau juga. Ya. Iya kalau nggak salah tuh sempat berapa kali gitu deh. Apa beda tahun gitu? Oh ini si Payung Teduh juga berarti Beda syarikat tahun. dagang juga ya? Ini 2017 gitu. Nah kalau yang Payung Teduh ini jadi mereka kayak bikin buat album mereka pengen kayak di album itu ada kayak kolaborasi Seniman. seniman tapi yang juga musisi gitu. Jadi kayak si Rata dia ikut juga kayak gitu kan. Gitu. Sebenarnya gue nggak musisi banget juga sih. Maksudnya kan gue kayak jatuhnya kayak Ex vokalis. biar ya kan gue sempet juga tuh jadi vokalis nama band Egi. Tapi sejujurnya lebih kayak kalau gue tuh dimintain tolong teman gue kayak yaudah ayo aja gitu. Jadi lebih kayak pembantu skena. Maksudnya Lo kalau minta tolong kayak kontributor ya skena sih. udah. Iya. Kalau ada orang butuhkan ya udah sini gue bantuin gitu. Si Agi ini bandnya si Mamet Barefoot sama Yanu Fuadi dari The Pornos dan Tio dari Share Spring. Dia udah nggak di Share Spring. Pokoknya anak-anak Bekasi itu. Ya. Begitu. Nah ini terakhir sih 2017. Kayaknya udah nggak ada lagi. Sebenarnya ada sih kolaborasi lagi akhir-akhir ini, cuma kayak masih koinsidental. Iya. Yang konfidensial maksudnya. Koinsidental lah ya. Confidential. Iya. Mikir tapi benar confidential. Oh, iya. Gitu. Nah, ini berarti sebenarnya kalau gue udah banyak juga sih 8 tahun. Berarti kurang lebih sih lumayan ini ya, sebenarnya startnya justru dari diri lo sendiri ya. Soalnya kan lo aktif meng-publish karya-karya lo tuh kayak ke blog, terus ke submit ke magazine gitu-gitu, terus akhirnya baru masuk proyek-proyek gitu kan. Iya ya, emang menurut gue emang harusnya kita lebih aktif juga sih. Maksudnya kayak lo harus nyemplung ke skena juga. Terus maksud gue kayak jangan apa ya. Pokoknya lakuin dulu aja deh gitu. Maksudnya jangan yang berharap yang tinggi-tinggi dulu menurut gue gitu sih. Soalnya gue selama ini ngerasa kalau bikin artwork buat musik ini kayak fun gitu sih. Soalnya kayak banyak amalnya juga ya kayaknya lo. Anjir banyak amal. Lumayan. Ada masa-masa lo, maksudnya lo karena ya pengen ngebantu gitu kan. Iya, terus karena gue seneng juga, kadang gue kayak kalau emang gue seneng sama proyeknya kayak yaudah deh ayo gitu. Maksudnya kayak apa? Soalnya kayak fun gitu sih, kayak lo, maksudnya kadang lo dengerin musik yang lo suka pun lo pengen ngerespon kan gitu. Nah ini mereka kayak specifically minta tolong respon dong gitu kan, lo jadi kayak wah alert nih gitu. Keren. Tapi kan lo kan lasik gue episode sebelumnya mungkin lebih banyak ngobrol sama desainer gitu ya, atau ilustrator yang mungkin made-nya by order gitu. Sementara lo kan adalah seniman yang dari awal berkarya lo punya spesifik style sendiri, walaupun karyanya itu berevolusi lah. Cuman
Berarti klien yang nyari lo ini udah sesuai dengan kebutuhan mereka. Maksudnya mereka banyak ngarahin gitu nggak sih? Kayak, Rek, gue maunya kayak gini Hmm, dong, gitu-gitu. iya, untungnya tuh mereka tuh bahkan nggak, gue selama ini kayak kalau nerima proyek kan nggak pernah ngasih revisi kayak klien gue gitu loh, klien Hmm. commission project gue itu mereka beneran kayak lagunya gini gitu, terus kayak abis gue kasih mereka kayak em, apa namanya, udah langsung seneng banget gitu sih, jadi gue kayak lumayan seneng sih apa feelingnya mutual gitu gitu, jadi gue rasa sih emang mereka udah suka sama gambar gue, terus pas pas gue kasih hasilnya kayaknya sesuai ekspektasi kayak gitu. Ya, berarti Menurut gue sebenarnya gitu sih. mesti nguatin identity lo sendiri gitu ya. Jadi kayak ya orang pas datang ke lo udah Betul, tahu kebutuhannya dia kayak ya karya lo gitu. betul sahabat-sahabat Sun Eater. Teruslah menggambar sampai kau menemukan jati dirimu. Nah, berarti lo nggak pernah yang ada masalah lo mesti ngimbangin request klien gitu ya, Rek ya? Um, Kalau misalnya buat artwork sih enggak sih. Hmm. Alhamdulillah kalau artwork kan gue nggak pernah samsek. Paling cuma kayak apa ya? Mereka tuh paling cuma kayak pin di invert warnanya gitu sih. Kayak apa namanya? Hal minor Minor gitu aja ya. sih. Minor aja gitu. Sisanya mereka sih kayak ya suka sih. Ya mungkin karena dari awal kayak Hmm. emang kayak milih gue karena emang suka karya gue kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa sih yang gak gue masukin juga, kayak sempet misalnya gue bantuin Saja Makat, dia kan sempet kayak bikin apa sih proyek yang alfabet gitu, Oh uh, ya, tiap seniman lama dibikin tuh. banget Nah itu. itu gue juga itu gue sempat bikin juga, terus sempat juga dulu banget ada namanya bandnya tuh kayaknya tuh gue lupa sih dia dulu apa Indie Art Wedding dulu namanya, Angan-Angan nama bandnya. Aku nggak tahu tuh. Ada Tapi tuh dulu banget. karya berarti proyek-proyek yang lo terima tuh yang musiknya lo suka apa lo selektif juga? Hmm, Kalau misalnya musiknya sih, gue nggak selektif sih. Jadi kayak apa ya? Emang eventually kayak musik-musiknya menyenangkan juga sih. Jadi bukan masalah gue suka musiknya apa enggak sih. Itu Hmm. kan jatuhnya udah personal taste sih. Tapi jatuhnya lebih kayak yang bikin seru kayak gimana nih gue ngerespon si musik ini gitu. Karena kan sebenarnya maksud gue tuh, menurut gue kan musik mereka tuh kan kayak personal Ya. project gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa kayak kalau orang minta tolong gue ngerespon itu kayak ya udah mereka open up ke gue. Jadi kayak orang curhat ke gue terus gue kayak ngerespon. Menurut gue lo harusnya gini-gini. Jadi gue kayak Ya, cuman ngerasa lo ngeresponnya pakai ada gambar ya. ya gitu. Kan mereka Ah, musik gitu terus gue kayak gambar gitu sih. Saya banyak kayak band suami gue juga udah saking nggak sering sih. Mereka sering minta tolong tapi kayak kagak di post. Jadi gue kayak enggak gue masukin dah gitu. Ada namanya Sora, gue sempat gambarin. Tapi dia ada ilustratornya juga, jadi kayak lebih banyak pakai ilustrasi personal bandnya. hmm. Begitu. Jadi kan emang kalau gue kan lulusan senior gitu. Yang diharapkan untuk berkarya, memberikan karya seni di medan seni Medan setelah gue seni, lulus ya. gitu. Betul. Nah, jadi kalau gue tuh biasa gue sebenarnya ada jarak gitu sih antara karya gue di medan seni sama karya gue di medan moshing ya, medan medan dance di Beda di crowd sama di ini ya, iya di tuh beda. galeri. Nah makanya gue senangnya kalau kalau misalnya di medan seni kontemporer itu gue banyak dikenal dengan drawing gue yang abstrak kayak gini gitu. Abstrak dan detail, ya. Betul, jadi gue itu banyak mengaplikasikan paham kosmologi ke dalam karya gue. Jadi gue kan kalau kosmologi itu kan kayak semesta di dalam Semesta, ya. semesta kayak Ya. gitu. Jadi gue tuh banyak terinspirasi dari foto-foto mikroskopik makhluk hidup, terus gue abstraksiin jadi drawing kayak gitu. Jadi gue tuh pas itu tuh lagi seneng banget nonton Kosmos, terus gue kayak lagi into sufisme, terus kan mereka kan percaya pokoknya sesuatu yang lo ulang terus menerus nih bakal memberikan lo power kayak zikir kayak gitu. Dan gue ngerasa gue bisa mengaplikasikan hal yang sama ke drawing gue. Keren. Gitu.
Seni lu Nah, kayak kalau terapi gitu ya, Min, berarti. betul betul. Tapi kalau udah keseringan ngantuk juga sebenarnya. Kan Makanya di gitu. beberapa Jadi karya lu juga suka nyelipin ini ya, loop apa sih namanya, kaca pembesar gitu nggak sih? iya iya iya. Jadi gue kayak ngerasa gimana? Ya, emang kayaknya gue emang tipe yang suka ngerepotin diri sendiri gitu sih. Sebenarnya gue bisa aja sih kayak gambar ini nggak harus kecil-kecil banget gitu. Cuma gue kayak atau ya apa karena zodiak gue Scorpio suka hal yang intens jadi gue seperti ini Intens gue dan tidak tahu. detail, ya. Kan gue kan Scorpio dan Virgo rising. Virgo kan kayak praktikal banget. Jadi gue kayak gambarnya tuh gambar manual terus kayak intens gitu. Nah, gue kalau di medan seni ini gue seringnya karyanya tuh selalu gede. Meanwhile kalau buat merchandise dan album artwork tuh gue paling kayak A4 gitu, A4 A3 gitu. Berarti lo Kalau ini ngebedain karyanya tuh based on ini ya, dari diri lo sendiri ya, kayak lo sendiri ngeset iya, kalau ya ini tuh buat musik, kalau ini tuh buat karya gue di sendiri, jadi kayak nggak bisa disamain gitu ya. jadi kalau misalnya karya karya gue ini karya seni kontemporer ini kayak dia tuh inti dari karya gue tuh prosesnya. Jadi sebenarnya bukan hasil yang hasil akhirnya ini yang karya seninya. Menurut gue yang karyanya itu proses menggambarnya yang terus menerus secara intens gitu. Ya, ya. Nah sementara kalau 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 apa kalau buat musik kan lebih kayak apa ya kayak timbal balik gitu loh kayak komunikasi. Jadi dia kayak curhat ke gue terus gue ngerespon kayak gitu sih. Ya, ya. Makanya menurut gue tuh ngerespon musik kayak gitu tuh fun banget kayak gitu. Kan Ya, jadi sekarang ada juga tuh yang misalnya kayak si Adi Steroflow dia juga kan ngerespon musiknya dengan abstrak kayak gitu. Cuma kalau gue jatuhnya jadi kayak surrealisme. iya. Soalnya gue sempet liat gue karya-karya lu lumayan manifestasi diri sendiri gitu ya. Sementara kalau kalau yang musik yang lebih ya emang lo pengen seneng gitu nggak sih? Kayak pelarian gitu ya jatuhnya. Hmm, iya sih in a way kayak sebenarnya kayak dua-duanya kayak pelarian juga sih. Melarikan diri dari realita yang nista ini. Apa sih Iya, yang iya. tidak pelarian dan terus tapi kalau musik lebih ke apa ya? Jadi kalau kalau musik gue senangnya itu kayak jadi gue tuh dari zaman kuliah gue tuh sering banget gue itu tertarik sama yang namanya automatic drawing. Jadi automatic drawing ini tuh kayak lo gambar tapi lo nggak mikir apa gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi yang gue lakuin waktu gue ngerespon si musik ini adalah pas gue dengerin, gue kayak langsung sebenarnya gue nggak langsung gambar sih, tapi biasanya gue sketsa dulu. Hal pertama yang muncul di kepala gue pas gue mengalami perasaan tertentu pas dengerin lagu itu kayak gitu. Oh, jadi metode metode lu lumayan kayak lu gambar sambil dengerin musiknya gitu ya? Cuma kan kayak kalau misalnya gue kayak gitu kan kayak terlalu apa ya personal gitu loh kan gue pingin kayak apa yang gue gambar tuh bisa bisa apa Mewakilkan juga namanya ya? mewakilkan dan kayak bisa walaupun kecil kemungkinannya tapi relatable sama orang yang ngeliatnya gitu. Ya, Nah ya, ya, ya. makanya gue kayak baca liriknya lagi terus gue kayak lebih kayak coba nangkep essence-nya sih kayak oh dia si kayak mencoba baca aura gitu kayak oh ini auranya biru Ya, nih. ya, ya. Jadi ya interpretasi lo kan sebenarnya dari musik yang lo dengerin dan gitunya. Jadi gue kayak ya gitu sih tapi nggak pingin terlalu abstrak juga gitu karena kan kayak mesti ada sesuatu yang simbolis buat merepresentasiin musik ini Masih. gitu. Nah itu bedanya sih. Nah ini juga yang lagi pameran hari ini Oh, ini hari ini. di Galeri Semarang iya. Nah kalau karya gue biasanya itu gede-gede kayak ini kan 70 kali 150 ini 2 meter kali 1 meter Ya, ya. gitu. Ya, dia sama sih kayak pengulangan aja terus penek. Tapi gue selalu walaupun gue ngerasa kayak kenapa sih gue suka ngerepotin diri gue sendiri tapi gue selalu suka dengan hasil akhirnya Ya, ya, ya. gitu. Nah ini proyek lain juga jadi kayak selain proyek yang musik related gue selain bikinin artwork musik gue sempat diajak kerja sama teman gue yang Mati Gabah Jasus.
Berarti masuknya ke noise noise dan sound juga dong ini. Sebenarnya masih relate sama Betul. musik juga dong. Masih. Jadi kan si Riar ini akhirnya jadi sound artist, terus dia bikin dia ngajak kolaborasi, terus dia punya alat yang sebenarnya nggak alat sih, kayak dia si benda ini tuh dia kayak bisa nangkep sensor gerakan gitu, terus menimbulkan suara tertentu waktu Tertentu. terkena gesekan tertentu. Sih. Jadi kayak memvisualisasikan suara kayak gitu. Jadi enggak sih, sebenarnya menyuarakan visual. Jadi kayak gue gambar terus keluar suaranya gitu. Sih. Ya. Begitu. Ini masih masuk musik lah ya. Cuman ya bedanya noise aja. Merespon visual menjadi bunyi gitu. Oh, kebalikannya Betul, justru betul. ya ini ya. Kalau biasanya lu buat karya yang udah ada lagunya dulu terus lu visualisasikan, kalau ini Gue bikin, visualisasinya iya lu suaranya buat, dari suaranya baru visualnya. keluar gitu ya. Betul. Iya Terus itu sih. gue sempat di Kino Forum. Ya. Di galeri Marzuki. Tim. Itu 2017. Nah ini terakhir. Ini masih bantuin Riar sih. Ini Oh, ini baru ya? gue kira dari Bising itu gue ngerespon film lagi. Jadi si Riar ini kan dia sutradara film juga gitu. Terus dia tuh bikin, dia sebutnya radio play sih. Jadi dia tuh kayak bikin skrip tapi outputnya itu kayak drama radio gitu. Jadi nanti ada visualnya, tapi nanti suaranya tuh cuma dari dialog. Jadi nggak kayak nonton film. Jadi kayak cuma ngeliat visual gue, terus nanti ada pengisi suaranya buat dialog skripnya gitu. Ya. Berarti Kayak gitu. something to do with sound lagi ya? Iya betul. Walaupun ini jatuhnya lebih kayak film sih. Tapi ini Gitu. beda Ini banget ya. Ini malah kayak sesuatu yang lebih ilustratif dibanding yang biasa lo buat ya. iya, karena ini emang gue harus menggambarkan scene. Jadi dia kayak ada 6 scene penting gitu. Kan ini film pendek, dia Oh, ada 6 scene penting, ya. terus gue harus gambarin tiap scene-nya gitu. Kayak gitu. Ya. Ini diputarnya di Jerman, CTM Festival. Nah, ini. Oh, gila keren banget. Ada 6 gambar gitu. Wah, ini parah bagus banget sih, Min. Alhamdulillah. Kiri atas. Aku membanggakan Indonesia di Belanda. Iya. Di Jerman. Gue bangga sih ngeliatnya. Alhamdulillah. Lagi lo yang buat ya? Ya lumayan sih, Min. Tapi karena gue Scorpio, ya tetap. Gue seringnya low esteem. Ya nggak apa-apa sih. Oke, sebegitu saja. Semoga bisa menginspirasi Sobat Sun Eater untuk berkarya. Moral hari ini adalah banyak. Jangan pilih-pilih teman, kecuali teman yang toksik. Semuanya itu patut dibantu. Oke, berarti semuanya tetap dari amal menjadi apa ya? Jadi rezeki. Betul. Kalau kata JKT kan kerja keras tidak akan mengkhianati. Iya benar. Usaha keras itu tak akan mengkhianati ya, Min. Tak akan mengkhianati. Mungkin usaha keras tidak akan berbuah terlalu besar, tapi tidak akan mengkhianati. Terima kasih atas sesi yang sangat menginspirasi kali ini. Jika ada pertanyaan boleh ke mungkin boleh ditambahin atau mungkin ya bisa langsung DM ke Reganya. Siapa tahu dari kalian ada yang mau nge-hire Rega buat musik-musik yang lain, kan dia udah buat betul indie kayak pop, kalau sekarang sampai ke noise. Mungkin kalau ada sesuatu yang belum pernah buat Rega, menarik juga. Ya, bisa nanti ada Instagramnya kan, bisa silakan. Benar. Kalau sekarang sih kayaknya kebanyakan anak-anak kayak sekarang kan ilustrator band banyak banget kan, jadi kayaknya emang bagusnya gitu sih, kayak ngasih kesempatan buat yang muda-muda juga, yang baru-baru. Terus sekarang juga pada bagus-bagus gitu. Ya. Oke deh kalau gitu. Mungkin kita tutup sesi kali ini. Terima kasih buat Rega udah bergabung dengan Sudut Pandang. Kalau pengen ngeliat karya Rega lebih banyak, mungkin bisa ke Instagramnya @regaayundia ya. Iya nggak sih? @_ayundia. @_ayundia ya, itu Instagramnya Rega. Ntar ada deskripsinya. Benar. Terima kasih banyak untuk yang udah menyaksikan. Intinya jangan milih-milih teman, dan jangan lupa show off karya kalian, karena mungkin kalau orang lain nggak tahu karya kalian, gimana mau
hire kalian. Betul, gitu sih. betul. Itu, terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Udah.